Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gimnastiar dengan NIM 6670230052. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang saya bawa tentang penyalahgunaan desa di desa Pekon Sinarjaya, yang dimana cermin pemerintahan semu dan lemahnya demokrasi lokal dalam tata kelola desa. Lanjut. Langsung saja ya. Di sini ada latar belakangnya yang dimana ya kita semua udah tahu lah penyalahgunaan dana desa tuh sangat tidak baik gitu, buruk lah. Karena kan di sini pun pengertiannya penyalahgunaan dana desa merupakan bentuk pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini seringkali melibatkan aparat desa yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi seperti penggelapan markup anggaran dan proyek fiktif. Nah, saya membawa studi kasus yang ada di Pekan Sinar Jaya, yang di mana kasus dugaan penyimpanan dana desa yang terjadi di Pekan Sinar Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada Agustus 2025 menjadi potret nyata dari lemahnya tata kelola pemerintahan desa di Indonesia gitu. Saya mengambil case di Pekan Sinar Jaya karena itu masih marak-maraknya lah, sangat baru. Nah, eh, saya mendapatkan kasus ini tuh dari RI News, yang dimana dalam laporannya mengatakan dana ketahanan pangan tahun anggaran 2024-2025 yang bernilai ratusan juta rupiah disalahgunakan oleh aparat Pekon melalui laporan kegiatan fiktif gitu. Kepala desa dan perangkatnya membuat dokumen pertanggungjawaban palsu untuk kegiatan yang tidak pernah dilakukan. Sementara dana tersebut telah dicarikan dan digunakan habis. Ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan dana tersebut, pihak Pekon beralasan bahwa kegiatan masih dalam proses dan berjanji akan mengembalikan dana yang telah terpakai gitu. Kasus ini pun memunculkan gelombang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan desa serta menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Nah, fenomena ini tuh semacam memperlihatkan gitu bahwa penyalahgunaan dana desa tidak hanya sekedar bentuk pelanggaran moral oknum, tetapi juga merupakan cerminan dari persoalan struktural dan dalam sistem pemerintahan lokal. Dalam perspektif akademik, penyimpanan di Pekon Sinarjaya menegaskan bagaimana bentuk pemerintahan desa di Indonesia gitu masih bergerak di dalam logika pemerintahan semu gitu. Sebagaimana diuraikan Hanif Nurcholis tahun 2017, pemerintahan semu itu menggambarkan situasi di mana desa secara formal tampak memiliki otonomi dan kewenangan. Namun pada praktiknya tetap dikendalikan oleh sistem birokrasi yang sentralistik dan elit gitu. Jadi desa seolah berdiri mandiri di atas kertas, tapi dalam realitasnya masih menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan di tingkat atas gitu. Lanjut. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Ya, rumusan masalah itu ya mengapa gitu. Maksudnya mengapa penyalahgunaan dana desa masih terjadi gitu di tingkat lokal, dan bagaimana hal tersebut mencerminkan lemahnya demokrasi desa. Nah, tujuannya menganalisis kasus Pekon Sinarjaya itu menggunakan teori pemerintahan semu dan konsep demokrasi lokal. Lalu yang kedua, memberikan rekomendasi untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik desa gitu. Lanjut. Nah, di sini ada kerangka teori yang dimana ada empat ya. Yang pertama ada pemerintahan semu dari Hanif Nurcholis pada tahun 2017 yang mengatakan desa tampak otonom secara formal namun dikendalikan birokrasi kabupaten pusat. Lalu yang kedua ada konsep desa membangun dari Sutoro Eko tahun 2014
yang dimana pergeseran paradigma dari pembangunan desa top down menuju desa membangun bottom up gitu. Lalu yang ketiga ada musyawarah eh, desa yang dimana dari Rozaki dan Yulianto tahun 2015 yang mengatakan musyawarah desa atau musdes forum tertinggi pengambilan keputusan publik. Lalu ada juga demokrasi demokrasi lokal yang dimana IRE Yogyakarta mengatakan desa seharusnya menjadi ruang demokrasi berbasis komunitas gitu. Nah ini kerangka teori yang dipakai gitu. Oke lanjut. Di sini ada analisis kasus Rekonstruksi Jaya. Eh, kasus penyimpangan dana desa di Pekonsen Jaya memperlihatkan secara konkret bagaimana konsep pemerintahan semua bekerja dalam praktik gitu. Kepala desa beserta perangkatnya menjalankan kekuasaan dengan gaya yang dominan tanpa transparansi terhadap masyarakat. Program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi kegiatan kolektif untuk kesejahteraan bersama justru dimanipulasi menjadi sarana memperkaya diri. Laporan kegiatan dibuat seolah-olah telah dilaksanakan, padahal di lapangan tidak ada aktivitas nyata gitu. Hal ini menandakan bahwa kepala desa lebih loyal kepada sistem birokrasi dan kepentingan elit daripada kepada warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama gitu. Nah, lemahnya fungsi pengawasan juga terlihat dari peran BPD yang nyaris tidak berjalan. BPD kerap kali berada dalam posisi subordinatif karena hubungan kedekatan personal dengan kepala desa baik secara sosial maupun politik. Kondisi ini tuh membuat lembaga tersebut tidak memiliki daya tawar dalam mengontrol penggunaan anggaran. Akibatnya, mekanisme check and balance yang diharapkan dalam sistem pemerintahan desa tidak berfungsi gitu. Fenomena ini tuh menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dan di tingkat lokal masih sangat rapuh, di mana kekuasaan terpusat pada individu kepala desa tanpa pengawasan yang efektif gitu. Jika ditinjau melalui gagasan desa membangun, kasus ini tuh menggambarkan kegagalan dalam menempatkan warga sebagai subjek gitu, subjek pembangunan. Seharusnya program ketahanan pangan itu dirumuskan berdasarkan musyawarah dan kebutuhan masyarakat setempat gitu. Namun kenyataannya yang terjadi kan perencanaan dilakukan secara tertutup gitu dan masyarakat hanya diberi informasi setelah kegiatan berjalan. Transparansi anggaran pun minim gitu sehingga warga tidak mengetahui secara pasti bagaimana dana digunakan. Ketidakterlibatan warga inilah yang memperkuat dominasi elit dan memperlemah semangat demokrasi partisipatif di tingkat desa gitu. Nah, musyawarah desa di Sinar Jaya pun tidak berfungsi gitu sebagaimana mestinya. Forum ini lebih sering dijalankan sebagai agenda seremonial untuk memenuhi tuntutan administrasi, bukan sebagai wadah deliberasi yang mengedepankan dialog terbuka. Kepala desa memiliki kendali penuh terhadap proses dan hasil musdes gitu, musyawarah desa. Akibatnya keputusan yang dihasilkan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan kehendak elit yang berkuasa gitu. Hal ini tuh memberatkan bahwa nilai-nilai demokrasi deliberatif yang diusung dalam konsep musdes hanya menjadi formalitas gitu, tanpa makna substantif. Jadi para elit-elit ini, para atasan desa ini lebih mementingkan kepentingannya per individu gitu dan maupun per kelompok. Dia tidak memperdulikan masyarakatnya gitu. Lalu lanjut di sini ada dampak ya. Dampak yang terjadi itu yang pertama ya menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa, lalu yang kedua terjadinya depolitisasi masyarakat dan apatisme politik, lalu yang ketiga ada desa kehilangan kemandirian dalam pembangunan,
Keempat, ada program kesejahteraan gagal karena korupsi dan manipulasi birokratis gitu. Lalu yang selanjutnya ada refleksi dan rekomendasi. Yang dimana yang pertama ada transparansi digital. Laporan APBDes itu dibuka melalui situs resmi. Lalu yang kedua ada audit partisipatif. Libatkan warga dan lembaga lokal dalam pengawasan. Lalu yang ketiga ada revitalisasi gitu, musdes gitu. Jadikan forum deliberatif yang inklusif. Lalu selanjutnya ada penguatan BPD, pelatihan keuangan publik dan etika pemerintahan. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan politik warga, sekolah demokrasi desa untuk meningkatkan kesadaran kritis. Nah itu menurut saya perlu banget gitu. Kita memberdayakan budaya politik gitu. Apalagi khususnya sekarang gitu ya di zaman modernisasi gitu. Karena main kesini para elit-elit tuh makin melunjak gitu kan, kayak gampang gitu untuk memanipulasi. Makanya kan kita butuh budaya politiknya gitu, kesadaran kritisnya gitu. Nah, kesimpulannya kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya menjadi cermin nyata dari lemahnya struktur demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Indonesia. Masalah utama bukan hanya pada perilaku individu yang koruptif, tetapi juga pada sistem kekuasaan yang masih elitis dan sentralistik. Pemerintahan semu sebagaimana dijelaskan Nurholis 2017 masih menjadi wajah dominan dalam praktik pemerintahan desa. Kepala desa seringkali bertindak tanpa pengawasan, sementara lembaga seperti BPD dan masyarakat kehilangan peran pengontrolnya. Nah, konsep desa membangun pun sebagaimana diusung Suroto Eko tuh belum terlaksana gitu dengan baik karena warga belum sepenuhnya menjadi subjek pembangunan. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang deliberatif justru terduksi menjadi formalitas administratif. Ini sejalan dengan teman Rozaki gitu. Nah, oleh sebab itu reformasi pemerintahan desa harus diarahkan pada pelembagaan demokrasi yang substansial, memperkuat transparansi dan menjamin partisipasi publik dan menegakkan akuntabilitas, dan desa seharusnya tidak hanya menjadi instrumen administratif negara tetapi menjadi arena politik yang hidup di mana warga berdaya menentukan arah masa depan sendiri. Dengan demikian cita-cita desa membangun Indonesia bukan sekedar jargon kebijakan, melainkan kenyataan yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang sadar, kritis dan berdaulat di tanahnya sendiri. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan lewat presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada salah penyebutan kata atau apapun, dimaafkan karena saya pun manusia, tak luput dari kesalahan. Jadi ya hatur nuhun, barudak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.